Muda remaja, marilah bergabung di dalam BKPLMI kita berhimpun. Kembali ke masjid, mari membangun masyarakat marhamah tujuan kita. Fasilitas beliau yaitu dalam proses pembinaan teknik. Untuk Bapak Ibu sekalian kita doakan mudah-mudahan tesis beliau berhasil dan mendapat peringkat yang terbaik. Amin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang cerita lagi, langsung saya persilakan kepada Ustaz kita untuk menyampaikan fungsi kita pada siang ini. Kepada Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian BKPLMI, betul ya? Dikonsumsikan BKPLMI dulu. Sahabat-sahabat sekalian BKPLMI Kota Dumai, dan wabil khusus kepada Bang Dedi, Bang Yudi, yang saya kenal berdua, mohon maaf karena beliau berdua yang kemarin dan dari malam, dan juga ada Pak Hasibuan tadi ya. Yang saya kenal Pak Hasibuannya aja, padahal Pak Hasibuan banyak di Dumai. Dan juga ketua sebelumnya Pak siapa tadi? Pak Nawan ya, Pak Nawan, serta pengurus sahabat-sahabat sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berjumpa. Kemarin sore sampai di Dumai jam 4:30, kemudian istirahat sebentar, kemudian isya ngisi di Masjid Nurul Huda. Tadi malam selesai ngisi, pulang ke hotel, saya dijemput sama teman saya, anggota di Polresta Kota Dumai, ngobrol sampai jam 2 malam. Tadi bangun subuh, habis subuh udah tidur lagi, dan sekarang berjumpa dengan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, ketika Bang Yudi menghubungi saya, jujur saya nggak kenal sama Bang Yudi dan baru kenal itu ketika dihubungi. Namun ketika sampai ke Kota Dumai, rasa-rasanya saya seperti pulang kampung. Bang Yudi bilang, Ustadz, kakak saya katanya adalah teman kakak Ustadz, kata dia. Saya telepon kakak saya, betul nggak kak? Teman Kak Mardiana, betul, tapi satu kamar dulu katanya. Terus kemudian Bang Yudi ya, Bang Yudi bilang, ayah Ustadz dulu teman sekantor sama ayah saya. Dan telepon lagi saya tanya, betul kak ya? Betul, ayah kita dulu pernah di Dumai, di Pelni. Ayah saya dulu pernah tinggal di Dumai, di Pelni ya. Kemudian tanya lagi Bang Yudi, Ustadz kenal Oki yang mana? Oki, dia besok nikah, katanya dulu dibina oleh Ustadz di pesantren. Betul, bukan cuma dibina, apakah tertaruh sekali ya? Oki, ternyata Oki itu adik sepupunya Bang Yudi. Masya Allah, luar biasa. Tadi malam saya ngisi di Masjid Nurul Huda, ada beberapa orang kampung ayah saya juga saya jumpa. Dan kalau ditelusuri sepertinya, mohon maaf, yang duduk di hadapan saya ini mungkin adalah teman ayah saya, atau teman ibu saya, atau teman atuk saya ya, atau mungkin kita ada ikatan keluarga, tapi yang jelas kita diikat dengan persaudaraan kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi jangan tanya saya sukunya apa ya. Saya ini bahasa Melayu 99%, bahasa Minang 98%, bahasa Jawa 97%. Ya, jadi jangan tanya. Kenapa? Karena saya anak nomor 9 dari 11 bersaudara. Wah. 10 dari kan, 1 yang belum. Emak saya masih hidup, ayah saya dah meninggal 1998. Ayah kami meninggal 11 belum ada yang menikah. Tapi alhamdulillah sekarang emak kami masih hidup, cucu emak kami 38 menjelang 40. Alhamdulillah emak kami ikut program KB. Di simpangnya ada Tubuh KB. Nah, emak saya ikut program itu, keluarga besar. Ya. Jadinya 11 dan cucunya banyak. Alhamdulillah, saya sampaikan oleh panitia, Ustaz kita sampai jam 11, berarti ada lebih kurang 35 menit. Kenapa? Karena saya tahu ini masjid juga bagian dari masjid transit. Kalau ada jam 11 ini ramai dan tentu tidak kondusif acara kita.
Tapi saya pengen acara ini 35 menit lebih berkesan. Saya mohon izin ya. Yang pertama, tolong jangan ada yang main handphone. Rekam boleh, ya. Tapi jangan ada yang balas WhatsApp, jangan ada yang buka Facebook, apalagi Instagram, apalagi scrolling, stalking mantan, jangan. Jadi tolong handphonenya disimpan dulu. Sebentar aja, 35 menit, serius. Kalau ada SMS penting, telepon penting, boleh diangkat, boleh dibalas, tapi izin keluar aja. Ya, Ustaz, penting Ustaz, balas keluar, nggak apa-apa, karena bisa jadi memang penting. Ya, tapi saya mohon 35 menit ini kita bisa benar-benar fokus. Yang kedua, saya minta Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, saya sampaikan ke panitia bahwa alat tulis, keluarkan pena sama kertasnya. Loh Ustaz, dan bawa Ustaz, loh. Pergi ke ladang itu bawa cangkul, pergi pengajian bawa pena sama kertas. Ya, Ustaz nyindir tidak nyinggung. Ya, ini baru pelatihan pertama PKPRMNI. Ya. Oleh sebab itu mohon maaf kita biasakan kalau hadir dalam majelis, apalagi majelis pengajian, minimal kertas sama pena. Jangan kalah sama orang cari nomor togel. Itu selalu pena sih. Ada tabrakan langsung datang. Atau orang mungkin aja bawa pena sama kertas. Kita majelis ilmu mesti bawa pena. Dengan berburu itu ikatlah buruan dengan tali. Tapi kalau kita berburu ilmu, maka ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Ya, kita aja tulis yang disampaikan Ustaz kadang-kadang lupa, apalagi gak nulis. Itulah kira-kira. Yang kedua, saya mohon izin, ya, ini sesi kita singkat banget. Ya, jadi memang benar-benar tolong diperhatikan. Yang ketiga, ikut seluruh materi, seluruh sesi. Kenapa? Karena saya khawatir kalau ikut setengah-setengah nanti berbahaya. Ingat, sesuatu yang setengah-setengah itu berbahaya. Contoh berikutnya tausiah disampaikan Ustaz Maliki yang maju setengah. Ngeri kan? Ngeri, ya. Ikut pengajian dalamin Islam jangan setengah-setengah. Jangan dengan pengajian membahas tentang Islam setengah-setengah, ngeri. Tiba-tiba datang jamaah, ya Ustaz, dalam Islam kalau berzina ghairul muhsan kata dia, dia akan dicambuk dan kalau dia muhsan dia akan dibunuh, dirajam. Wah, dengar itu apa kata dia? Mak ekstrim Ustaz ini. Ya, ngajinya nggak tuntas, padahal penjelasannya masih banyak. Oke, kita ikut seluruh materi. Berikutnya, fokus perhatian pada materi. Ya, oleh sebab itu saya minta tadi kepada MC, mohon izin agak maju rapat karena kita ada slide PowerPoint-nya. Nah, memberikan respon positif. Jika ditanya, kenapa? Jika ditanya, jika diminta, laksanakan. Baik. Nah, yang terakhir kita relax, santai. Karena ini pelatihan, karena ini sesuatu yang mudah untuk disampaikan, santai. Saya berharap jangan ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak materi ini kami sampaikan ke masjid lain? Boleh nggak materi ini kami sampaikan ke tempat-tempat yang lain? Gak usah nanya, sampaikan aja. Paham tuh? Ya, gak usah nanya, sampaikan aja. Kalau mau nanti file nanti copy, silahkan copy. Ya, kalau perlu buat pelatihannya, oke, kita buat pelatihan khusus. Kalau Pak Pembina saya tadi, mohon izin saya begini. Kalau ada masjid bilang, Ustaz maaf Jumat, kalau Ustaz gak datang, kami gak sholat Jumat. Wih, itu ngeri banget tadi. Jujur saya merasa tertampar. Saya tulis buku public speaking. Public speaking itu adalah teknik berbicara di depan umum. Basic saya pendidikan. Saya memahami murid, perhatikan, murid itu bukan tidak suka sama pelajaran. Ini boleh dicatat, boleh diingat. Murid tidak suka sama yang mengajarkan. Betul apa betul? Oke, saya beri contoh. Pernah nggak kita dulu di sekolah ada guru masuk, belum masuk kita udah gelisah. Deh, masuk nggak apa-apa gitu. Pernah nggak? Jujur pernah? Pernah. Ya. Masuk nggak apa-apa. Apakah karena kita nggak suka pelajarannya? Bukan. Karena kita nggak suka dengan cara mengajarnya. Ada guru ini udah bilang, Pak masuk ke sini Pak. Pak ngajar ke sini Pak. Kami senang kalau Bapak ngajar sini. Bapak tuh bilang, ada kelas saya di situ. Ya, tapi kita suka sama dia. Suka kenapa? Karena pelajarannya? Enggak. Kenapa? Karena menyampaikan
penting sekali. Kita tahu delegasi pertama yang diutus oleh baginda Rasul ke Yasrib atau Madinah, yaitu sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Dengan kepiawaiannya dalam berkomunikasi, teman-teman sekalian. Dan ketika itu dia masih seorang pemuda. Mungkin kalau sekarang mungkin tidak berdapat terlalu memenuhi, jangan anggota itu ya. Oleh sebab itu ini penting sekali. Dan ayo hari ini Ustaz Maliki yang isi. Siapa dia? Ustaz Pekanbaru. Apa materinya? Life is choice. Hidup adalah pilihan. Manusia bebas memilih. Mu'tazilah. Ya, karena di beberapa tempat saya dibilang Mu'tazilah. Tapi ingat, ini bukan pembahasan Mu'tazilah, tapi ini juga bukan pembahasan Jabariyah. Ya, pembahasan yang membahas tentang kita ini semuanya Allah yang menentukan. Hati-hati. Kita tidak membahas tentang perkara Mu'tazilah atau Jabariyah. Kita membahas pilihan kita berkonsekuensi terhadap pahala atau dosa. Saya ulangi lagi. Pilihan kita berkonsekuensi terhadap pahala dan dosa. Pilihan kita berkonsekuensi terhadap kebaikan dan keburukan. Saya tidak membahas perkara Lauhul Mahfuz, saya tidak akan membahas perkara yang tertulis dalam ilmu Allah, tidak. Ya, biarlah ulama-ulama akidah yang membahasnya. Tapi kita membahas perkara yang tampak nyata depan mata kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan dengan konsekuensi. Ketika beramal soleh mendapatkan ridho dan pahala Allah, dan ketika beramal maksiat mendapatkan dosa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Life is choice, hidup adalah pilihan. Ini yang mau kita bahas. Sahabat-sahabat yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, jangan sampai nanti datang separuh-separuh kajian terus kemudian balik. Mu'tazilah urusannya gitu. Duduk dulu sampai selesai. Oke, mic-nya sensitif. Baik, kita akan mulai. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Hidup ini enak apa sulit, Pak? Hidup di dunia ini enak apa sulit? Saking sulitnya tak mampu menjawab. Hidup ini enak apa sulit, Pak? Sulit enak ya. Istri saya orang Jawa. Ya. Kalau di Jawa itu ada istilahnya sawang sinawang. Ya, ada hanya orang Jawa yang tahu itu. Apa itu sawang sinawang? Orang melihat kita itu enak, padahal yang menjalani belum tentu enak. Orang melihat kita susah, padahal yang menjalani belum tentu susah. Kasihan banget tuh Ustaz Maliki. Kenapa? Rumahnya jelek, belum punya mobil, anaknya ada banyak. Orang bilang kita susah, padahal kita ngerasain enak-enak aja. Atau sebaliknya, kita bilang, dia itu enak banget ya. Dia pejabat tuh enak banget. Siapa bilang? Dia nggak bisa tidur, setiap tidur makan obat 20 butir. Ya, hidupnya stres dan lain sebagainya. Ini namanya sawang sinawang. Kalau kata orang Jawa bilang, ya. Kalau ditanya, hidup ini enak apa sulit? Susah apa sulit? Oke, coba kita lihat, mohon maaf. Sebagian saudara-saudara kita, sebagian saudara-saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Mungkin adalah bagian dari abang kita, mungkin bahkan kita sendiri, atau mungkin sahabat kita, keluarga kita, berjibaku, berjuang dengan menguras keringat mereka, membanting tulang mereka. Tapi inilah pilihan mereka. Karena mereka memiliki istri dan anak-anak. Karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Tadi pertanyaannya, kira-kira mereka bisa malas-malasan di rumah? Mereka bisa malas-malasan di rumah? Bisa. Loh, sekarang saya tanya, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian sekarang duduk di sini. Pertanyaan saya, bisa pulang ke rumah tidur-tiduran? Bisa pulang ke rumah tidur-tiduran? Bisa. Siapa bilang gak bisa? Sekarang saya tanya, mohon maaf, ada seorang laki-laki punya istri, punya anak-anak, punya tanggung jawab, tapi masih sibuk main batu domino dan ngurus nafkah istri dan anak-anaknya. Kira-kira ada apa enggak? Saya dengar, ada apa enggak? Ada. Life is choice. Hidup adalah ya. Ini kami maksud sahabat-sahabat sekalian.
Nah, inilah kehidupan. Mohon maaf, ini di kota-kota besar seperti di Jakarta, traffic jamnya yang sangat luar biasa. Kondisi yang memaksa mereka untuk oke ya. Kondisi yang memaksa mereka untuk melakukan hal itu. Dan kita juga nggak tahu, mohon maaf, bagaimana keadaan kita di kota Dumai. Oh Ustaz, ini dia, ya, kondisi-kondisi yang luar biasa, kondisi yang memaksa mereka terus berjuang memilih dalam kehidupan mereka. Nih, kalau di Jakarta dibilang ini namanya ojek payung. Apa itu ojek payung? Mengantarkan orang biar gak kena hujan, dibayar 5.000 sampai 10.000 rupiah. Life is choice, hidup adalah pilihan. Apa sebab? Sebab dia punya keluarga yang harus dia tanggung, punya diri yang harus dia gerakkan, punya adik-adik yang harus dia beri makan. Hidup adalah pilihan. Allah beri pilihan. Wahadainahum najdain. Telah aku perlihatkan kepada kalian dua petunjuk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kalian bisa kami ilhami. Kalian mau memilih jalan yang fujur, jalan yang kerusakan, atau jalan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini dia. Ternyata di dunia ini kita dihadapkan banyak pilihan. Bahkan baru bangun tidur kita mendengar azan, as-salatu khairun minan naum. Kita tersentak bangun. Apa kita bilang? Sholat atau lanjut tidur ya? Lanjut tidur bisa? Lanjut tidur bisa? Oke. Berdiri sholat bisa? Bisa. Oke. Life is choice. Perhatikan, hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, Allah akan memberikan ujian-ujian pilihan kepada kita. Hati-hati, kadang-kadang kita memilih untuk mengejar dunia. Yang dunia ini sangat pengen kita kejar, padahal tidak akan mungkin bisa kita dapatkan. Dan kalaupun kita dapat, pasti dia sifatnya membosankan. Saya ingin tanya, abang-abang, kakak-kakak, pernah beli handphone baru? Pernah beli handphone baru? Oke, kalau beli handphone baru gimana merawat handphonenya? Dilus-dilus. Iya. Kalau namanya pelan, betul? Betul ya? Kalau ada yang minjam, aduh ya Allah, jatuh lagi ya. Betul? Ya. Kalau makan telepon gimana? Bergaya ya. Pertanyaan saya, 5 bulan pakai handphone itu, setahun pakai handphone itu, bagaimana cara pakainya? Bagaimana cara letaknya? Campaklah. Ya, inilah dunia. Jangan-jangan kita mengejar sesuatu yang kita inginkan, padahal yang kita butuhkan, dan kita tak akan mendapatkan sampai kematian itu datang pada kita. Hati-hati. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Oke, lanjut. Oh Ustaz, tapi enak kok Ustaz jadi pejabat, enak kok jadi karyawan, enak kok jadi PNS honorer. Ini Ustaz apa? Dah, ya, sawang sinawang. Kita lihat orang lain enak, padahal belum tentu yang jalan. Orang bilang kita susah, belum tentu kita yang jalan susah, belum tentu. Inilah seninya hidup. Dan kalau orang memahami tentang kehidupan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hidupnya. Kalau orang tahu apa hakikatnya dia hidupkan di dunia, kemana tujuannya nanti ke depan, sedikit pun dunia ini tidak membuat kegelisahan di dalam dadanya. Maka daripada itu, abang kakak yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Nih, emang enak jadi karyawan, jadi pejabat? Enggak. Ada pameo, ada sebuah istilah yang mengatakan begini. Kalau jadi karyawan atau jadi anggota, setengah dari gaji itu adalah hak pimpinan membentak bawahan. Oh, kalau gitu enak jadi pengusaha dong Ustaz. Emang enak jadi pengusaha? Enggak juga. Ya, inilah solusi sinawang. Oh, kalau gitu Ustaz enak kerja Ustaz nih. Mohon maaf, emak saya itu asli Jakarta. Emak saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Nikah sama ayah saya dibawa ke Pekanbaru. Ini kondisi Jakarta, abang kakak sekalian. Orang-orang di Jakarta itu adalah orang-orang yang satu harinya menghabiskan waktu dalam perjalanan lebih kurang 4 jam.
Ya, padahal mereka masih memiliki putra putri mereka. Tapi itulah yang harus mereka lakukan. Life is choice, itu adalah pilihan. Dan kita yang hadir dalam masjid ini kali ini hati-hati dalam memilih. Sesungguhnya setiap kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan, dan pilihan ini akan mendapatkan konsekuensinya nanti di kemudian hari. Oke, lanjut. Oh, enak kalau jadi guru, Ustaz. Enak jadi guru? Gak enak Bapak Ibu. Apalagi kalau muridnya macam kita nih. Ya, stres jadi guru. Banyak guru yang stres untuk melihat tingkah laku anak-anaknya. Apa yang stres? Kalau dulu saya di pondok pernah menempuh ada pembinaan saya, itu dulu tak ada handphone, tak ada hak asasi manusia. Sekarang guru mau apa? Guru cubit murid, bengkak murid, guru masuk penjara. Guru mau apa sekarang? Murid mau tidur, dimarahin, dipukul, emak dia, ayah dia marah kepada guru. Ya. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Mohon maaf. Di sini mungkin ada yang honorer, ada yang PNS, ada yang karyawan, ada yang pengusaha, ada yang mungkin mahasiswa. Siapapun kita, apapun profesi kita, urusannya adalah ini adalah pilihan kita. Dan kita harus memperhatikan apa yang akan kita pilih, kita persiapkan ke depan. Pertanyaan saya, kita bekerja, banting tulang, peras keringat, cari nafkah untuk anak istri. Itu di dunia apa di akhirat? Di dunia. Untuk yang di dunia kita banting tulang, peras keringat. Kira-kira berapa lama kita di dunia? Saya nggak dengar. Berapa lama kita di dunia? Oke, baik. Nih, rata-rata 70 tahun kita di dunia. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat usia berapa? 63 tahun. Rasul mengatakan umatku 60 hingga 70 tahun. Mohon maaf, Bapak Ibu jangan jadi dekat 60 jadi. Siap-siap. Tadi malam saya bilang, ya, hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia itu dikepung oleh 99 macam penyebab kematian. Bila yang satu tidak mengenainya mati, maka yang lain akan bersiap-siap mengenainya hingga mati. Ada satu macam penyebab kematian orang tak bisa mengelak. Apa itu? Usia tua, umur tua, tidak bisa mengelak. Inilah dunia. Betapapun kayanya kita, harta kita banyak bergelimang, mohon maaf, punya tanah ratusan ribu hektar. Saya pernah kenal di Pekanbaru, ada tokoh itu punya apa namanya? Nama di situ apa namanya? Kena takut dan ditafal namanya. Dia punya berangkas penuh, isi berangkas itu bukan penuh sama duit, bukan. Surat tanah. Oh, berangkas tanah, apalagi surat tanah. Pertanyaan saya, punya tanah ratusan hektar, tidur satu malam, guling-guling berapa hektar? 10 hektar? Punya tanah ratusan hektar, tetap aja tidur. Di atas kasur 2x1, 3x2. Ya. Ini dunia yang kita perjuangkan hanya untuk 70 tahun. Ketika ada teman menyuap, menyogok, riswah, kita siap mengerjakannya. Ketika teman bilang, bro, ngumpul yuk nongkrong kita, oke siap, cus berangkat. Tapi ketika ada pengajian, diajak halqah, diajak mentoring, diajak ikut tahsin, ikut tajwid, memperbaiki bacaan Al-Quran, kita bilang apa? Capek punya. Bro, ini naik jabatan nih, setor 20 juta, oke, setor. Bro, ini ada belajar tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran, gratis nggak? Bayar berapa? 20.000, mahal betul. Giliran naik jabatan bayar 20 juta dia bayar, giliran belajar tajwid, belajar tahsin 20.000. Dia bilang apa? Mahal betul kata dia. Hati-hati, life is choice. Hidup kita hanya 70 tahun di dunia. Pertanyaan saya, selesai kita hidup di dunia, selesai masalah kita? Saya tak dengar, selesai masalah kita? Tidak selesai Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Apa sebab? Iya. Selanjutnya kita akan berkumpul dalam kubur. Para ulama mengatakan rata-rata itu 7.000 tahun lamanya. Tergantung matinya kapan. Kalau mati hari ini besok kiamat, berarti saat itu kubur. Ya.
kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Karena orang beriman pasti dimatikan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sudah akan mati semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita akan mati semuanya. Oleh sebab itu pertanyaan saya, masuk ke alam kubur, selesai masalah kita? Tak dengar saya. Selesai masalah kita? Tidak. Apa sebab? Ya, ini dia. Kita dikumpulkan di yaumil mahsyar. 50.000 tahun lamanya. Sebuah tempat yang tidak ada tonjolan dan tidak ada lekukan. Manusia semua dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa mereka tidak saling melihat satu sama lain ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Matahari didekatkan sehasta di atas mereka. Seluruh amal perbuatan dipertontonkan oleh Allah. Keringat mereka bercucuran sampai menggenangi ke kuping mereka. Pernah mandi di laut sebelah belakang? Ada sungai lah. Kalau air setinggi kuping kita, macam mana posisi berdiri kita? 50.000 tahun macam begini kita. Maksiat-maksiat Allah pertontonkan di hadapan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu semua mulut akan terkunci. Hati-hati juru kampanye. Ada apa yang hilang itu? Mustahil tembakan semua. Iya. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sungguh datang hari itu di mana mulut mereka semuanya tertutup. Wa tukallimuna aydihim. Yang akan bersaksi, yang akan berbicara di hadapan Allah adalah tangan mereka. Tangan yang mengambil harta yang haram, tangan yang memberikan harta yang haram, tangan yang menyentuh wanita yang diharamkan oleh Allah, tangan yang memukul secara berlebihan akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki ini membawa tubuh ke tempat yang diridhai oleh Allah, atau kaki ini mengantarkan tubuh ke tempat yang dimurkai oleh Allah atau diridhai oleh Allah. Tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pertanyaan saya, mohon maaf, percaya tak dengan hari itu pasti akan ada? Saya tak dengar, percaya tak hari itu pasti ada? Orang beriman harus yakin dengan itu. Itulah yang membedakan kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang mengatakan, ada dulu nenek-nenek ngomong, saya tak sebut nama nenek itu. Nenek itu bilang, ada orang-orang yang meramalkan besok ada kiamat katanya. Besok ada surga dan neraka, dibilangnya peramal. Alhamdulillah, abang-abang kakak-kakak tahu nenek siapa kan? Alhamdulillah. Dan jelas kita bukan yang seperti itu. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Kita percaya bahwa nanti semua amal kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, selesai masalah dari sini? Ya. Apa sebab? Sebab Allah akan menempatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang menjamin di antara kita mati dalam keadaan beriman? Siapa yang jamin? Betapa banyak kita lihat orang-orang yang awalnya muslim, kemudian dia berpindah agama dan mati dalam keadaan murtad. Bagaimana dengan kita? Siapa yang jamin kita mati dalam keadaan beriman? Tidak ada. Oh, tapi kan itu haknya Allah, Ustaz. Betul, itu haknya Allah. Maka kita tidak membahas tentang haknya Allah. Kita tidak membahas tentang Lauhul Mahfuz, kita tidak membahas tentang ilmunya Allah. Kita membahas tentang kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita jaga pilihan kita, untuk kita kontrol pilihan kita, untuk kita tata kehidupan kita. Karena sesungguhnya setiap kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memilih untuk taat atau bermaksiat. Kita bisa memilih untuk mencari ridho Allah atau untuk mencari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ini untuk yang 60 tahun, untuk yang 60 tahun di dunia, kita banting tulang, peras keringat, suap sana, suap sini, sogok sana, sogok sini. Musuh
sesatkan sana, segala macamnya untuk mendapatkan yang 70 tahun. Bayar sana, bayar sini. Pertanyaan saya, apa yang kita lakukan untuk yang 7.000 tahun? Apa yang kita lakukan untuk yang 50.000 tahun? Dan apa yang akan kita lakukan untuk suatu tempat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, khalidina fiha abada, yang kita akan ditempatkan di dalamnya selama-lamanya. Abang kakak, sahabat-sahabat yang saya cintai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan cepat. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Ya. Hidup adalah pilihan. Ini gambar apa ini? Gambar apa? Ayo, gambar apa bang? Ada yang bilang satelit? Kita tahu kan, satelit sudah dari sana. Ya, ada yang bilang capung dari sana. Itu seorang nelayan di atas rakit dengan galahnya. Pertanyaan saya, kalau nelayan ini pengen ke depan bisa? Pengen ke kiri ke kanan bisa? Pengen ke belakang bisa? Ya, life is choice. Hidup adalah pilihan. Oh Ustaz, saya tidak bisa memilih Ustaz. Saya terpaksa minum bir Ustaz. Terus nanti di akhirat ditanya sama Allah, kenapa kamu minum bir? Terpaksa ya Allah. Mau nggak mau. Tapi Ustaz, saya terpaksa Ustaz. Kenapa terpaksa? Dipaksa teman-teman saya Ustaz. Malu sama teman-teman, terpaksa saya minum Ustaz. Abang kakak, sahabat-sahabat yang saya cintai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, life is choice. Saya ingin tanya, kita menjadi anak yang baik ke ayah dan emak kita, atau kita nak jadi anak yang durhaka ke emak ayah kita? Takdir apa pilihan? Pilihan. Kita mau bercakap lemah lembut sama emak ayah kita? Bisa. Kita mau bercakap kasar sama emak ayah kita? Bisa. Sehingga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanya haknya orang tua kita. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Pertanyaannya, mau jadi yang biasa atau istimewa? Saya tak dengar, yang biasa atau istimewa? Oke. Yang pertama, ciri-ciri orang istimewa, less is better. Sedikit lebih baik. Ini boleh dicatat, boleh diingat. Tapi kalau langsung ingat, mantap. Saya ingin tanya, pemain bola jumlahnya berapa? 11 kali 2 berapa? 22. Lebih banyak pemain bola apa penonton? Saya tak dengar, lebih banyak pemain bola apa penonton? Penonton. Kalau pemain bola menang kalah dibayar, betul? Menang kalah dibayar, betul? Oke, kalau penonton menang kalah wajib bayar, betul? Itu dia. Paham itu? Less is better. Sedikit lebih baik. Orang juara kelas itu sedikit apa banyak? Sedikit. Murid 40, guru bilang semester ini juara satunya adalah kalian semua. Masa bapak berapa aja? Less is better. Sedikit itu lebih baik. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, Badal Islamu ghariban. Islam itu datang pertama kali itu aneh, dianggap asing, sedikit. Fasayaudu ghariban kama bada. Dan Islam itu nanti di akhir, nanti jumlahnya juga sedikit. Aneh, asing. Orang yang memegang Islam itu aneh, asing. Teman di kantor ngajak kita korupsi, kita nggak mau. Apa kata teman? Solusi ini. Ya. Sekarang ini orang taat itu malah jadi aneh. Orang maksiat malah dianggap biasa. Ini dia, hati-hati. Ya. Less is better. Sedikit lebih baik. It's okay, nggak masalah. BK Premi ya. BK Premi itu, sih kayak BK Premi dan tempatnya. Ya, biar enak nyebut ya. Ya, BK Premi. Ya, pertama selalu Ustaz yang pertama boleh juga. Ya. Sedikit jumlah pengurusnya, nggak apa-apa. Sedikit yang mau aktif, nggak apa-apa. Sedikit yang mau belajar dan berdakwah Ustaz, nggak apa-apa. Saya ingin tanya, ayo mobil itu besar,
yang buat dia bergerak yang mana? Apa? Mesinnya. Itu tak ada bangku, bisa gerak loh. Itu tak ada bodi yang bisa gerak. Maka mesinnya itulah yang bergeraknya. Maka yang menggerakkan umat ini tidak butuh banyak jumlahnya. Yang menggerakkan umat ini tidak butuh banyak jumlahnya. Saya dulu mimpin office di kampus, di fakultas, di universitas, di Malang. Saya dulu kuliah di Malang. Saya ketua gerakan teman-teman mahasiswa di Malang. Saya bilang sama teman-teman di Malang, saya tidak bisa gerakan antum, saya bilang. Tapi siapa yang mau berbuat, insya Allah dia akan mendapatkan balasannya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Jika kalian berbuat baik, kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu nanti akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Dan jika kalian berbuat kemaksiatan dan kemungkaran, maka itu akan kembali kepada kalian. Ini siapa yang bilang? Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkin mengingkari janjinya. Selesai. Makanya jangan pegang omongan juru kampanye, pegang omongan Allah. Kalau janji juru kampanye itu jelas meleset loh. Yakin saya tuh 99,98%. Ya. Tapi kalau janjinya Allah, aku yakin gitu bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Masya Allah, 1 menit lagi, 22 detik lagi. Ya, mohon maaf. Ya. Maka ini tugas teman-teman BKPLI. Ya. Enak juga ya singkatan dia. Nampaknya di SK kan langsung nanti. BKPLI ya. Dan tidak lipat-lipat BKPLI ya. Ini tugas kita, mohon maaf ya. Kami di Pekanbaru juga buka pesantren. Orang-orang tua santri pada ngeluh, Ustaz, anak kami gimana Ustaz? Mohon maaf bang, ini generasi kita ke depan nanti. Ini generasi kita ke depan. Dan jujur, mohon maaf, masalah bukan hanya pada masyarakat, tapi masalah juga ada pada pendakwahnya. Saya ingat nasihat guru-guru saya di Jawa. Kemenangan dakwah bisa jadi bukan karena musuh yang hebat, tapi karena pendakwahnya yang banyak bermaksiat. Kemenangan dakwah belum datang juga. Islam semakin merosot, kemenangan dakwah semakin jauh kita lihat. Bisa jadi bukan karena hebatnya musuh, karena sesungguhnya musuh itu remeh kecil. Tapi persoalannya bukan musuh juga, bukan hebatnya, tapi kita para pendakwah yang banyak bermasalah. Oleh sebab itu, ayo jadilah pemuda muslim sejati. Jadilah pemuda muslim yang memandang dunia ini remeh. Bapak ibu sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf. Bukan kita tak butuh makan, kita butuh makan. Bukan kita tak butuh harta, kita butuh harta. Tapi itu bukan menjadi tujuan kita. Itu bukan yang mempengaruhi persaudaraan kita. Itu bukan yang mempengaruhi pertemanan kita. Enggak. Dan itu bukan yang mempengaruhi kita. Bisa sampaikan, saya keras. Mohon maaf. Boleh cakap dengan siapapun yang mengundang saya ceramah. Tak pernah saya menjawab, Ustaz, berapa bisa rohnya Ustaz? Ustaz, amplopnya berapa Ustaz? Itu ya Allah, saya tidak pernah jawab. Tidak. Karena saya mendengar dan melihat langsung di mata saya. Ada ustaz-ustaz yang sebelum berceramah bertanya dulu tentang amplopnya. Ada ustaz-ustaz yang berceramah, kalau amplopnya dikit, tak mau lagi dia berceramah. Ada ustaz-ustaz berceramah, tanya dulu masjidnya, mana masjid yang masjid sana?
dikit amplop itu. Allah. Sebab dakwah ini bukan profesi. Dakwah ini bukan profesi. Dakwah ini kewajiban. Dakwah ini kewajiban kita. Kalau panitia memberikan alhamdulillah. Kalau panitia kurang memberikan, itulah ladang amal perjuangan kita. Sebab apa? Allah bilang akan ada jalan-jalan yang lain. Kenapa kita takut dengan janji Allah? Apa kata Allah dalam surat Tolak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kakek saya dulu mengajarkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Allahu Akbar. Mohon maaf, ini perlu saya tekankan. Kita ngisi pengajian. Panitia masjid cuma ngasih amplop dikit. Apa kita bilang? Berarti akan ada rezeki yang besar dari arah yang lain. Santai, tenang. Karena bukan itu tujuan kita. Paham dong? Mohon maaf, ini perlu saya bilang, Pak. Bang, di samping saya diundang, dibukanya undangan. Apa kata dia? Aku udah dokter dah. Bapak belum tengok. Allah. Ini perlu saya jelaskan. Kita berdakwah karena itu. Dan itu bukan menjadi penghalang kita atau penentu hati kita dalam berdakwah. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita selamatkan. Berapa banyak generasi nanti yang sudah lepas dari guru-guru. Sekolah online tidak cukup bagi mereka. Allah Akbar. Ini catat aja ya. Al-A'raf ayat 179. Tapi cari, pahami, renungi. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum 'ayunun la yubsiruna biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ini keras ayatnya. Dulu di pondok saya baca ayat ini, kok keras betul ayatnya. Apa kata Allah? Sesungguhnya isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa yang dimaksudkan oleh Allah itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, punya akal, tapi tidak digunakan untuk mengilhami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau ayun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat syariat Allah Subhanahu wa taala. Walau azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ini kasar. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah. Hewan ternak. Sekambing-kambingnya kambing. Ya. Sekambing-kambingnya kambing. Itu tidak ada kambing jantan suka sama kambing jantan. Ada? Ada. Laki-laki ada? Manusia ada? Laki-laki sama laki-laki ada? Ada. Ya. Mohon maaf. Kambing jantan suka kambing betina. Mau kawin dia. Ada pakai akad nikah. Pertanyaan saya, mohon maaf. Manusia berhubungan badan suami istri, gak pakai akad nikah. Kira-kira ada apa enggak? Saya tidak dengar, ada apa enggak? Ini disampaikan 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Maka tidak aneh setiap 5 menit terjadi pemerkosaan di Amerika.
terjadi aborsi di Amerika. Kenapa? Ya memang, mohon maaf. Ya. Al-An'am. Saya tadi malam ngobrol. Ini Dumai, ini bisa jadi kota besar luar biasa. Kalau pemudanya tak siap, kalau pemuda muslimnya tak berdakwah, Allahu Akbar. Semana anak-anak dan generasi kita ke depan. Allahu Akbar. Ini sebagai contoh. Allahu Akbar. Dan habis waktunya. Saya cepatkan aja ini. Saya ingin cerita tentang sebuah negeri yang kaya raya. Kalau kata orang Jawa, gemah ripah Allah jinawi tototan kan kertora harjo. Wah, bisa bahasa Jawa kan bisa. Itu aja. Ya. Kalau kata Gus katanya bukan lautan tapi kolam susu. Dilempar tongkat jadi tumbuh-tumbuhan. Itu dia. Dan gimana itu Ustaz? Mana negeri itu? Ya, yang jelas penduduknya mayoritas Muslim dan pemimpin-pemimpinnya mayoritas Muslim. Di mana tuh Ustaz? Tak tahu juga. Pokoknya jalan. Kena bahaya, undang-undang ITE. Perhatikan, abang-abang sekalian. Ini kondisi-kondisi di negeri tersebut. Penduduknya di bawah garis kemiskinan hampir 50% lebih. Pengangguran luar biasa. Narkoba, narkotika, tawuran bebas dan lain sebagainya luar biasa. Aborsi di mana-mana. Biasa. Orang menggugurkan kandungan itu biasa di negeri tersebut. Ya. Tapi negeri tersebut punya prestasi. Setiap tahun merayakan kemerdekaannya. Pacu kalung makan kerupuk. Orang dah sampai bulan. Tak kreatif. Coba sekali-sekali diganti. Pacu kerupuk makan karung. Orang dah sampai ke bulan. Orang mikirkan tambang emas. Kita mikirin makan kerupuk. Ya. Abang kakak sekalian. Life is choice. Hidup kita di dunia ini sebentar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil." Ini asik banget hadisnya. Kata Rasulullah, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil." Kalian, kata Rasulullah, jadilah di dunia ini seperti orang asing atau cuma sekedar lewat. Gimana caranya Ustaz? Coba lihat bule datang ke Dumai. Coba lihat bule dari Dumai. Apa tingkah dia? Suka dia. Antara sebenarnya. Ya, dunia ini jangan menjadikan kita terpukau. Santai aja. Santai aja. Melihat orang mobilnya mewah, rumahnya besar. Biasa aja. Apa sebabnya? Ya, Rasul bilang, "Dunia jangan ada gharibun aw 'abirun sabil." Kita ini cuma merantau, sekedar lewat. Abang kakak pernah lewat jembatan? Pernah. Lewat jembatan, pengen lama-lama di tengah-tengah? Goyang-goyang ikut? Dorong-dorong kena jembatan? Oh gitu. Perhatikan, dunia ini cuma lewat. Kalau kita dunia ini nyangkut di tengah-tengah, sebagaimana kita tidak mau di tengah-tengah jembatan, kita tidak mau. Kenapa? Kampung halaman kita bukan dunia. Kampung halaman orang-orang beriman di mana? Di surga. Kampung halaman kita di sana. Ini bukan tujuan kita, ini cuma lewat. Sama seperti kita melewati jembatan, jangan main-main dengan jembatan. Jangan lama-lama. Jangan terpukau di tengah jembatan. Ada orang naik jembatan, dia pemandangan, wih mantap, mau jembatan. Orang lewat jembatan lihat pemandangan, oh macam tuh, sebab tujuannya adalah sampai menyeberangi, bukan di tengah-tengah jembatan. Ini dia. Apa ciri-ciri mereka? Yang pertama, mereka tidak nyaman dengan keadaan safarnya. Itu orang merantau. Ya, mereka itu tahu cuma pergi sebentar saja, sementara saja. Mereka tahu bahwa ini semua akan ditinggalkan dan mereka rindu berkumpul kembali ke tempat asal mereka. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang enak nyaman di dunia, hati-hati. Ya. Apa sebab? Kata Rasul bilang begini. Ini hadis luar biasa. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
Apa kata Rasulullah? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini, kata Rasulullah, penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya? Orang beriman meskipun enak hidup di dunia ini, tapi dia tetap gak nyaman. Apa sebab? Sebab dia pengen pulang kampung. Sebab dia pengen keluar dari penjara dunia ini, lanjut ke hidup akhirat. Itu orang beriman. Oleh sebab itu orang beriman kalau ada yang meninggal gak boleh meronta-ronta. Ada yang meninggal apa artinya? Dia lebih duluan melanjutkan perjalanan. Kita menyusul. Itu aja maknanya, selesai. Tapi bagi orang kafir ada yang meninggal, wah meronta-ronta, banting badan, pukul, menangis, gak boleh. Inilah kita panjang dunia. Jangan khawatir, jangan takut. Apa sebab? Ini para sahabat berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan dunia ini hanya sekedar di tangan kami, ya Allah, bukan di hati kami. Karena kalau di tangan lepas, ya lepas. Tapi kalau di hati hilang lepas, sakitnya luar biasa, mengganggu aktivitas kita. Berapa sih harga dunia ini? Apa kata dunia ini? Kata Rasulullah, mohon maaf, seperti engkau mencelupkan jari engkau di tengah-tengah lautan. Oh, ada laut sana? Mana? Main tunjuk ya. Celupkan jari engkau di tengah lautan. Kemudian engkau angkat. Berapa tetes yang bisa engkau ambil? 1, 2, itulah dunia. Sedangkan nikmat yang Allah jaga di akhirat itu lebih luas dari lautan samudra itu, yang tidak bisa kita ambil sekarang ini. Jadi tidak usah terpukau, tidak usah takut, tidak usah khawatir terhadap gemerlap dunia pada orang lain. Sebab ini hanya setetes, 2 tetes saja. Dan tujuan akhirat kita yang lebih utama. Kenapa? Karena perantauan kita di dunia ini lama apa sebentar? Saya tidak dengar, lama apa sebentar? Teman seumur sama kita telah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, ada? Yang lebih muda di bawah kita lagi ada? Ada. Adik-adik binaan saya dulu di pondok dapat kabar meninggal. Allah Akbar. Cepat betul, belum menikah, dah menikah. Artinya apa? Sebentar. Tak percaya, datang takziah. Tanya, kenapa kau bisa meninggal? Itulah, tadi malam baru aja ngobrol, tiba-tiba dah meninggal paginya. Betul tak? Kemarin masih kontak-kontak, kemarin kayaknya sehat, semangat. Ya Allah, udah terasa ya. Betul. Dunia ini cepat bang. Dunia ini cepat. Ayo, dulu kita kecil, tiba-tiba kita dah SD, kemudian tiba-tiba, dah SMP lah ya. SMA kita, apa kita bilang? Tidak terasa ya di SMA. Ya kan? Terus kemudian kuliah, terus kemudian punya anak. Tadi malam saya kumpul sama teman saya, ya sama-sama di pesantren dulu. Dia bilang, tak terasa ya. Apa tuh? Anak aku anak ketiga tadi. Iya ya. Dulu kita main TK dulu. Atau TK ya. Tak terasa memang. Inilah dunia cepat, betul. Jangan terlena kita. Persiapkan bekal kita. Ini ya. Rata-rata usia kita 70 tahun dan Rasul kita wafat di usia 63 tahun. Apakah lama? Tak lama. Sekejap saja. Ya. Ini saya cepatkan. Apalagi kalau dibandingkan dengan yaumil mahsyar, dibandingkan dengan surga dan neraka, Allahu Akbar. Dunia ini cuma terasa 2 menit 1 detik aja. Serius. Dunia ini cuma 2 menit 1 detik aja. Apa maknanya? Kalau kita tak makan uang riba, sabar. Kalau kita tak mau riba, sabar, tenang aja, takkan mati. Kalaupun mati, berarti jatah rezeki sudah habis, selesai, tidak ada khawatir. Kalau kita muslimah disuruh menutup aurat, sabar, tutuplah aurat dengan baik. Kenapa? Tidak lama. Sampai kapan? Nih, cuma 2 menit 1 detik. Sampai kapan Allah perintahkan kita untuk bertakwa? Sampai kapan? Hanya sampai kematian kita datang, selesai. Dan kematian itu datang cepat, dekat daripada bulan haji kita. Sebagai penutup, apa kakak sekalian?
Ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga di ayat yang lain. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimun. Sesungguhnya kalau ajal itu sudah datang, maka tidak ada yang bisa memundurkannya sedikit pun dan tidak ada yang bisa memajukan sedikit pun. Allah Akbar. Kalau memang jadwal kita sekarang ya sekarang. Kalau memang jadwal kita belum ya belum. Tapi yang jelas setiap kita pasti akan mendapatkan jadwal kematian kita. Jangan terlena dengan pilihan-pilihan kita. Ini yang saya sampaikan tadi. Sebab kita masih ada jatah kematian kita, jatah peluang cara kematian kita. Dan tentunya bagi orang yang sudah tua, bersiap-siaplah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ilustrasi. Kita tidak tahu bagaimana pilihan kita. Ini nyata. Siapa yang jamin di lapangan sepak bola Israel dan datang menjemput? Berguling-berguling, ditarik ke belakang, jatuh, berlipat lagi ke belakang, terlipat badannya. Allah Akbar. Siapa yang jamin ketika bermain sepak bola? Ustaz, emang tidak boleh main sepak bola? Boleh. Tuh lihat, lompat, jatuh, terguling, tertarik ke belakang, tertarik kepalanya ke belakang, jatuh lagi, berbalik lagi, berlipat badannya. Allah Akbar. Emang gak boleh main bola Ustaz? Boleh. Tapi itu Allah. Emang gak boleh main bola Ustaz? Boleh. Tapi jangan tinggal sholatnya. Emang gak boleh main bola Ustaz? Boleh. Jangan taruhan, jangan judi. Terus kita berhimpun kembali ke masjid, mari membangun masyarakat marhamah, tujuan kita semua. Jadilah muwahhid, pemersatu umat, jadilah mujahid, pembela kebenaran, musyahid, mu'alif, pelurus dan pendidik, sebagai mujahid, pemelihara iman. Jadilah muwahhid, pemersatu